Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Ruo dan King Ling lalu bergerak meninggalkan Jian Zhencheng yang masih belum beranjak dari tempatnya. Tiba-tiba hutan tersebut bergetar saat King Ruo dan King Ling memasukinya. Tuan King Ruo benar, hutan itu benar-benar menekan kekuatan siapa saja yang memasukinya, ucapnya sambil memeriksa cincin penyimpanan yang diberikan oleh King Ruo sebelumnya. Dengan bayaran ini, mungkin aku adalah satu-satunya murid terkaya di sekte, batinnya sambil mencari tempat untuk berlatih. Di dalam hutan, King Ruo dan King Ling terus melangkahkan kakinya memasuki kawasan terdalam hutan tersebut dengan tenang. Kekuatan gravitasi bumi serta tekanan yang begitu kuat dari langit membuat langkah mereka terasa berat. Ling apa kamu baik-baik saja? Kakak tenanglah, aku baik-baik saja, balas King Ling sambil terus melangkah. Tekanan di hutan ini benar-benar bisa meremukkan tingkat dewa, ucap King Ruo. Kakak benar, ucapnya sambil mengawasi hutan itu. Semakin jauh mereka memasuki hutan itu, mereka mulai melihat berbagai jenis kerangka manusia. Kakak, ini aneh, karena kerangka itu tidak membusuk dan lenyap. Benar, tetap berhati-hati. Semakin dalam mereka memasuki hutan, maka semakin kuat tekanan yang mereka rasakan. Menjelang malam, tiba-tiba kabut gelap mulai bermunculan di tempat itu. Ling ini kabut beracun. Dengan segera King Ling mengedarkan kekuatannya untuk melindungi diri. Sungguh hutan yang berbahaya, batinnya sambil terus mengedarkan mata emas. King Ruo dengan tenang terus mengamati hutan tersebut sambil menghindari berbagai tempat aneh yang terdapat di hutan itu. Tiba-tiba King Ling melihat kilatan mata merah dari kejauhan melompat di atas pohon bergerak mendekati mereka. Kakak, kita kedatangan tamu. Benar, auranya seperti hewan tingkat spiritual hingga tingkat dewa, tapi ini aneh karena mereka tidak terpengaruh oleh tekanan yang ada. Ling bersiaplah. Baik kakak. Baru saja King Ruo selesai berbicara, tiba-tiba makhluk itu langsung menyerang. Pisau cahaya Shen Guang melesat menyerang tubuh makhluk itu dan menembus tubuhnya. Tubuh makhluk berwarna hitam itu mulai berjatuhan. Kakak, ini adalah kucing dahan. Ling benar, ini kucing dahan. Makhluk pembunuh malam ini selalu bergerak dengan kawanannya. Bunuh tanpa suara. Baik, jawab King Ling. Makhluk itu terus berdatangan menyerang dari berbagai arah, tetapi dengan mudah dibunuh oleh pisau cahaya Shen Guang dan Trisula Naga Utara. Bau amis darah mulai memenuhi hutan tersebut dengan cipratan darah dan tumpukan mayat kucing dahan yang terus berjatuhan. Ling terus bergerak. Aku takut bau darahnya ini akan mengundang kekuatan lain. Benar saja, tiba-tiba mereka mendengar suara raungan yang sangat keras bergerak mendekati mereka. Kucing dahan dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi mulai bermunculan. King Ruo dan King Ling mulai kewalahan, karena kucing dahan tingkat tinggi itu mulai bermunculan dan menyerang mereka dengan brutal. Duar, suara ledakan mulai memecah keheningan malam. Tiba-tiba raungan keras dari arah yang berbeda menggetarkan hutan. Kucing dahan itu berlarian. Melihat kucing dahan berlarian, King Ruo lalu memanggil Tao Tao. Tao muncul. Pergi, ucapnya sambil membawa King Ling melompat ke atas punggung anjing neraka tersebut. Penguasa, itu seperti raungan beruang iblis. Dari suara raungan ia dapat dipastikan bahwa dia merupakan hewan iblis tingkat dewa surga, ucap Tao Tao sambil bergerak dengan kecepatan puncaknya. Itu berarti hutan ini adalah lahan perburuan hewan liar. Tidak heran hutan ini disebut sebagai hutan tak berujung, karena siapapun yang memasukinya tidak akan bisa keluar. King Ruo membatin. Tao, apa kamu merasakan tekanan di tempat ini?
Tidak penguasa, balasnya. Kalau begitu, teruslah bergerak, ucap King Ruo. Baik penguasa, balas Tao Tao. Ini sangat aneh, kekuatan apa yang dapat mengatur hal ini? Tekanan hanya berlaku pada manusia tetapi tidak dengan para hewan, ucap King Ling. Ling benar. Tanpa terasa, malam semakin larut. Dari jauh King Ruo dan King Ling dapat mendengar suara raungan berbagai hewan buas dan suara pertempuran mereka yang sesekali menggetarkan hutan tersebut. Tao Tao dengan tenang terus bergerak di dalam hutan tersebut. Sebagai anjing neraka, persepsinya yang luar biasa membuatnya dapat menghindari berbagai tempat berbahaya. 2 hari kemudian, menjelang pagi, Tao Tao tiba-tiba memperlambat gerakannya. Penguasa, lihat. Di hadapan mereka terbentang sungai panjang dengan lebar 500 meter yang membuat mereka terkejut adalah pemandangan di seberang sungai itu. Tempat itu terlihat begitu indah dengan gunung-gunung batu raksasa yang menjulang tinggi, dan berbagai jenis hewan langit yang berterbangan di puncaknya. Selain itu, terdapat kabut yang sangat pekat dengan berbagai jenis gunung mengambang yang mengalirkan air. Apakah kita telah keluar dari hutan tak berujung? Tanya King Ling. Aku rasa belum, jawab King Ruo sambil mengamati tempat itu. Apakah itu ilusi? Penguasa putri, itu adalah tempat yang nyata, tetapi aku tidak tahu bagaimana cara kita melewati sungai itu, ucap Tao Tao bingung. Tao Tao, apa maksudmu? Tanya King Ling. Penguasa putri, aku merasakan kehadiran makhluk yang menakutkan dari dasar sungai yang sepertinya akan menghalangi perjalanan kita untuk sampai di seberang. Aku juga merasakan auranya, ucap King Ruo menimpali. Apakah penguasa tahu? Ini adalah aura ikan pelahap langit. Aku tidak tahu apakah dia berasal dari keturunan Yujiro atau dari keturunan lainnya. Apakah sebegitu menakutkan? Tanya King Ling penasaran. Ling ikan pelahap langit pernah mengacau daratan ilahi selama 100 tahun, jelas King Ruo. Penguasa, itu adalah sejarah kuno para penghuni neraka. Ras iblis selalu menganggap Yujiro adalah dewa dan pahlawan mereka. Tao Tao menimpal. Mereka tiba-tiba terdiam. Tao Tao, kembalilah ke dalam dunia jiwa. Aku akan memikirkan caranya. Baik penguasa. Ling untunglah tekanan di tempat ini telah hilang. Pulihkan dirimu, aku akan berjaga. Baik. King Ruo duduk di sisinya dan berjaga. Matanya terus mengamati sungai tersebut. Permukaannya terlihat tenang dengan keriapan ikan kecil di atasnya. Anehnya, burung pemangsa ikan yang berkeriapan di seberang sungai bahkan tidak ada yang berani mendekati sungai tersebut. Sungai ini benar-benar menipu, jika tidak jeli, pasti akan terbunuh, King Ruo membatin. 1 jam kemudian, King Ling membuka matanya. Kakak, sekarang giliranmu. Baik, tapi aku ingin menemui Liong Hei terlebih dahulu. Baik. Aku akan berjaga. Di dalam dunia jiwa, King Ruo muncul di wilayah terlarang. Penguasa, ucap Liong Hei menyapa dengan hormat. Liong Hei, apa sudah ada perkembangan? Belum ada penguasa, hanya saja warna merah pekat kristal ini mulai berkurang. Aku yakin kekuatan darah emas yang penguasa masukkan sebelumnya mulai memakan darah merah itu. King Ruo terdiam. Itu berarti perlu waktu yang lama untuk memurnikannya. Liong Hei, jika ada sesuatu yang aneh, segera sampaikan padaku. Baik penguasa. Setelah berkata-kata, King Ruo lalu meninggalkan Liong Hei keluar dari dunia jiwa. Ling apa ada sesuatu yang mencurigakan? Tanya King Ruo. Selama ini belum ada, bahkan tempat ini begitu tenang. King Ruo menganggukkan kepalanya. Tentu saja aman. Karena monster tingkat rendah tidak akan berani mendekati kawasan ini. Kakak, itu berarti kita berada di wilayah monster tingkat tinggi. Benar, selama kita tidak mengganggu mereka, kita aman. Ling aku ingin memulihkan diri. Baik, belum sempat King Ruo menyerap kristal jiwa, tiba-tiba permukaan sungai yang tenang itu bergejolak. Ling tetap tenang, ucap King Ruo. Dari permukaan sungai muncul 5 ekor ikan raksasa keemasan. Kakak, apa itu Guaiwu? Ling lihat, mereka memang terlihat seperti Guaiwu, tetapi matanya lebih kecil dan sesuai dengan tubuhnya.
Kakak, sepertinya mereka telah mengetahui keberadaan kita, ucapnya sambil mengeluarkan trisulan naga utara. Ling Er, tenanglah, jangan gegabah. Kalian berdua makhluk rendahan, beraninya menginjakkan kaki di wilayah kami, ucap salah satu monster sambil bergerak mendekati King Ruo dan King Ling. King Ruo menggelengkan kepalanya. Tidak ada makhluk rendahan di tempat ini, yang ada hanyalah makhluk air yang bermulut sampah, balas King Ruo dengan nada dingin. Kelima ikan berkaki naga itu melepaskan aura penindasannya. Lancang, sudah mau mati saja sombong, teriak monster marah. Aku tidak tahu mengapa kalian yang ingin membunuh tetapi masih berbasa-basi. Aku adalah orang yang tidak ingin membuat masalah, tetapi ketika kalian mengusikku, kalian akan merasakan akibatnya. Kamu sungguh mencari mati. Saudara, jangan gegabah. Aku yakin mereka ini pasti manusia yang keluar dari hutan tak berujung, ucap mereka berbicara melalui telepati. Apa maksud saudara? Apakah saudara takut? Jika mereka bisa melewati hutan itu, maka hal itu patut untuk dipertimbangkan, ucap yang lain menimpal sambil menatap King Ruo. Lakukan, aku ingin melihat kehebatan kalian, tantang King Ruo. Kelima monster ikan itu masih belum bergerak, menatap King Ruo dengan tajam. Aku yakin ini adalah kebiasaan kalian yang suka main gertak. Kalian boleh melakukannya pada orang lain, tapi tidak padaku. Aku tidak pernah menganggap kalian sebagai makhluk rendahan, tetapi kalian telah melakukannya. Aku masih berada di daratan, tapi kalian telah mengakui wilayah ini adalah milik kalian. Sejak kapan daratan adalah wilayah kekuasaan bangsa ikan? Ucap King Ruo sinis. Manusia, kamu terlalu banyak bicara. Jika ingin selamat, pergi dari tempat ini. Haha, aku tidak mengusik kalian, mengapa aku harus pergi? Lagi pula kalian yang harus pergi karena mengusik istirahatku. Bajingan ini benar-benar menjengkelkan. Siapa bilang kami yang telah mengusikmu? Justru kamulah yang telah mengusik kami. Sebuah suara bergema bersamaan dengan munculnya seekor ikan lainnya. Muncul ikan berkaki naga dengan ukuran tubuh lebih kecil dari ikan lainnya, dengan 5 tombak air terus bergerak dan mengitari tubuhnya. Pangeran Yusunsu, ucap kelima ikan menyambut kemunculannya. Oh, Pangeran, Anda juga sama arogannya. Aku bahkan benar-benar bingung bagaimana bisa aku mengusik kalian. Apakah kamu bodoh? 7 kilometer sepanjang tepian sungai tak berujung ini adalah milik klan Yu. Duk, jantung King Ruo berdetak. Sungai tak berujung, klan Yu, mengapa bisa begitu kebetulan? Bukankah leluhur klan Sui berasal dari tempat ini? Batinnya, aku adalah orang baru, dan aku tidak tahu aturan itu, ucapnya sambil membawa King Ling meninggalkan tempat itu. Melihat King Ruo yang akan meninggalkan tempat itu, kelima ikan tersebut tertawa terbahak-bahak. Ternyata dia hanya sampah. Makhluk rendahan memang suka banyak tingkah. Sus, kilatan cahaya keemaan tiba-tiba melesat menghantam tubuh salah satu di antara mereka. Duar, tubuhnya meledak dan terjatuh. Makhluk berlendir, beraninya kalian berbibara seperti itu padaku. Apa kalian pikir aku takut membunuh kalian semua? Pangeran dan keempat ikan yang tersisa tiba-tiba terdiam. Mereka bahkan bingung bagaimana King Ruo melakukannya. Walaupun demikian, mereka telah terprovokasi oleh tindakan tersebut. Bajingan, beraninya kau membunuh prajuritku, teriak sang pangeran marah. Kamu ingin seperti dia? Datanglah. Aku akan membunuh kalian semua. Sus, keempat ikan tersebut bergerak menyerang sambil melepaskan tembakan tombak air. Duar, ledakan keras terjadi saat serangan mereka beradu dengan tapak penghapus langit. Duar, tubuh mereka terjatuh dari langit. Apa? Ucap pangeran sambil bergerak mundur. Sang pangeran begitu terkejut saat melihat keempat prajuritnya tersebut tewas seketika. Beraninya kamu, dasar pangeran bodoh. Jika aku takut, tentu aku sudah pergi. Lagi pula apakah kamu pikir aku bercanda dengan kata-kataku sebelumnya? Jika kamu juga ingin seperti mereka, datanglah, ucap King Ruo menantang.
Duar, tiba-tiba terjadi ledakan keras di atas permukaan sungai dengan munculnya ribuan monster ikan lainnya. Siapa kau sebenarnya? Dan mengapa begitu lancang mengotori sungai ini dengan darah ras kami? Kakak Haiwan, dia orangnya. Dia bahkan mengancam akan membunuhku. Oh, pangeran lainnya. Setidaknya kamu sedikit sopan dari saudaramu dan mereka yang mati itu. Aku King Ruo. Aku dan istriku baru saja keluar dari hutan tak berujung dan tiba di tempat ini, tetapi ketika kami sedang memulihkan diri, prajurit yang datang bersama saudaramu ini mengancam dan menghinaku, bahkan ingin membunuhku. Jika kamu adalah diriku, apa yang akan kamu lakukan? Kakak, mengapa kita tidak pergi saja dari tempat ini? Tanya King Ling melalui telepati. Ling aku sedang mencari cara supaya kita dapat menyeberangi sungai ini. Kita telah mendengar bahwa sepanjang aliran sungai tak berujung ini adalah kekuasaan para makhluk air ini. Jika kita melewati tempat lain, kita juga masih berhadapan dengan mereka. Yu Haiwan terdiam. Dia menyadari bahwa kata-kata yang diucapkan oleh King Ruo memang benar. Walau bagaimanapun, karena kau telah membunuh, maka kau harus bertanggung jawab. Oh, tanggung jawabnya seperti apa yang kalian inginkan? Kau harus membayar ganti rugi dengan sesuatu yang berharga. Sebutkan saja. Jika sesuai dengan kemampuanku, maka aku akan memberikannya, tetapi jika tidak sesuai maka aku akan pergi. Lagi pula aku juga tidak bersalah. 5 juta kristal jiwa untuk 1 nyawa, bagaimana? Itu adalah pemerasan. Lagi pula sudah aku katakan, dalam hal ini aku tidak bersalah, jadi aku bisa saja pergi tanpa membayar sepeser pun. Itu adalah harga yang paling murah. Hahaha, paling murah. Jika kalian menganggap itu adalah yang paling murah, aku ingin tahu seberapa banyak yang kalian dapatkan dalam 1 tahun. Kakak, sepertinya ada yang salah. Dengan jumlah yang sangat banyak mereka masih belum menyerang bahkan melakukan negosiasi, aku curiga mereka mengulur waktu untuk memanggil kekuatan lainnya. Aku rasa juga demikian, tapi tenanglah. Aku juga ingin mengetahui kekuatan apa yang mereka miliki. 1.500.000 kristal jiwa, bagaimana? Baik, tapi aku punya syarat lain. Aku akan membayarkan 7.500.000 kristal jiwa, tetapi izinkan kami menyeberang sungai ini, bagaimana? Ucap King Ruo. Baiklah, aku terima. Kakak, apa ini bukan jebakan? Ling tenanglah. Jika mereka melakukan gerakan yang mencurigakan, segera pergi ke seberang sungai. Aku akan menangkap Yu Sun Su dan menjadikannya sebagai sandera. Baik, King Ruo dan King Ling menghampiri kerumunan itu dengan santai. Aku akan memberikan 7.500.000 kristal jiwa ini, tapi biarkan istriku lewat terlebih dahulu, bagaimana? Tidak masalah, jawabnya sambil meminta prajurit memberi jalan. Dengan tenang King Ling bergerak meninggalkan tempat tersebut. Saat akan tiba di seberang sungai tiba-tiba King Ling berhenti. Kakak, ada yang salah. Sus. King Ruo menembakkan jaring emas raksasa pada Yu Sun Su dan mengurungnya sambil bergerak menghampiri King Ling. Kalian mempermainkan kami, ucap King Ruo sambil mengirimkan kekuatan api pada jaring emas yang mengurung Yu Sun Su. Di hadapan King Ruo dan King Ling, ternyata mereka telah memasang perisai air ilusi. King Ruo, kau terlalu naif. Berani memasuki wilayah kami hukumannya mati, bahkan kau telah membunuh orang-orang kami maka tidak ada jalan keluar. Oh, apakah kalian tidak takut jika aku membunuh Yu Sun Su? Ancam King Ruo. King Ruo, dia adalah pangeran rendahan yang berotak dangkal dan kami tidak perlu orang seperti itu. Jika kamu ingin membunuhnya, lakukanlah. Ucap Yu Haiwan yang tidak takut ancaman King Ruo. Kakak Haiwan, kau, Yu Sun Su, istana arus air tidak memerlukan orang seperti dirimu. Ucapnya. Baiklah, karena kalian benar-benar ingin aku melakukannya maka aku akan membunuhnya. Jaring emas itu mulai bergetar dan semakin menjerat Yu Sun Su. Duar, ledakan dahsyat bersamaan dengan lenyapnya tubuh Yu Sun Su. Tidak, teriak Yu Haiwan meraung. King Ruo keparat, mengapa kau melakukan? Yu Haiwan, semua prajuritmu dapat menjadi saksi bahwa kamu telah memberikan izin padaku untuk membunuhnya.
dan aku adalah orang yang tidak bermain-main dengan kata-kata apalagi dengan ancaman. Tiba-tiba mata Yu Haiwan berubah merah dengan aura dewa langit tingkat puncak menyapu tempat itu dengan ganas. Yu Haiwan, aku ingin melihat kehebatanmu. Ling Er, saat aku menghancurkan perisai ini, segeralah pergi ke puncak gunung itu. Baik kakak, serahkan saja padaku. Swoosh, Trisula Naga Utara muncul bersamaan dengan kemunculan gelombang air menyerang perisai air ilusi tersebut. Duar, perisai transparan itu langsung hancur seketika. Ling Er, sekarang, King Ling menggelengkan kepalanya. Aku juga ingin bertarung. Ling Er, aku sebenarnya tidak ingin bertarung, tetapi aku sedang ingin memastikan sesuatu. Pergi dan tunggu aku di seberang. Dengan berat hati, akhirnya King Ling pergi juga. Swoosh, tubuhnya langsung bergerak meninggalkan tempat itu. Manusia ini ternyata cukup hebat karena mampu menghancurkan perisai air ilusi dengan sekali pukul. Yu Haiwan, sebagai keturunan monster pelahap langit, kamu bukan tandinganku, apalagi memaksaku untuk melawanmu. Haha, manusia sombong. Rasakan ini, ucapnya sambil melesat menyerang King Ruo. Duar, ledakan dahsyat mengirim tubuh Yi Haiwan terlempar hingga beberapa meter. Sebagian sisiknya terlepas dengan darah mengucur dengan deras. Ak, teriak Yu Haiwan kesakitan. Tiba-tiba kekuatan petir melilit tubuhnya dan meledak. Yu Haiwan, itu adalah pelajaran bagimu, ucap King Ruo dengan nada dingin. Lancang, siapa yang berani membuat masalah dengan prajurit istana arus air? Teriak suara yang tiba-tiba menggema. Sus, muncul seekor monster ikan raksasa yang lebih besar dari yang lainnya bersama puluhan ribu monster lainnya. Matanya yang tajam menatap Yu Haiwan yang terkapar dengan tubuh terluka parah. Yang membuatnya semakin jengkel adalah dari sekian banyak pasukan yang ada, satu pun tidak ada yang menolong Yu Haiwan. Apa kalian semua buta? Teriak sang raja sambil menghampiri Yu Haiwan dan menolongnya. Keparat, kau telah menghancurkan kultivasinya. Teriaknya marah. Sebenarnya aku tidak ingin melakukannya, tetapi dia memaksa, sehingga aku harus memberinya pelajaran, balas King Ruo dengan nada dingin. Ayah, dia juga telah membunuh Yu Sun Su, ucap Yu Haiwan dengan suara lemah. Kus, aura dewa tingkat surga meledak dari tubuhnya. Tidak hanya itu, muncul 20 monster lainnya dengan aura yang sama. Sus, mereka berubah menjadi manusia dengan tubuh bersisik emas. Di tangan sang raja, terdapat trisula kristal transparan seperti trisula yang ada di dalam cincin penyimpanan Yuanku. Kau harus mati, teriaknya keras. King Ruo menggelengkan kepalanya. Aku sudah terbiasa mendengar kata-kata itu, ucapnya santai. Sungguh sombong. Menurutku yang sombong itu adalah kalian. Sebagai seorang raja kamu harus menanyakan hal itu pada anakmu yang telah tidak berguna itu. Banyak bicara, tetua tangkap dia. Sus, ke-20 tetua yang merupakan para kultivator dewa tingkat surga itu mengepung King Ruo. Keturunan Tian Kong Yu benar-benar menjengkelkan. Sebagai monster pelahap langit, kalian benar-benar membuat malu. Sepertinya kalian benar-benar perlu diberi pelajaran, teriak King Ruo lantang. Apa? Dia mengetahui nama kuno itu. Siapa dia sebenarnya? Ucap para tetua itu terkejut bergerak mundur. Bahkan sang raja ikan goreng itu begitu terkejut. Siapa kamu sebenarnya? Dan bagaimana bisa tahu nama kuno itu? Ucap tanya sang raja. Apakah itu penting? Sebagai keturunan monster yang pernah membuat kekacauan selama 100 tahun di daratan ilahi, kalian seharusnya lebih bisa menjaga sikap ketika tinggal di tempat dunia lain. Tindakan memalukan leluhur kalian seharusnya bisa membuat kalian belajar dari kesalahan itu. Ucap King Ruo dengan nada lantang. Di dalam hatinya, King Ruo merasa sedikit tegang karena yang dihadapi adalah 20 monster tingkat dewa surga serta puluhan ribu prajurit lainnya. Tidak menutup kemungkinan ada lebih dari itu yang masih belum keluar dari dasar sungai. Sebagai keturunan monster pelahap langit yang mampu membuat kekacauan selama 100 tahun, kekuatan mereka memang patut diperhitungkan. Walaupun ada kilin api dan para pelayannya,
Tetapi dia tidak tahu bahaya apa lagi yang akan dihadapi setelah mereka meninggalkan tempat itu, terutama di seberang sungai yang terlihat tenang itu. Sus, ledakan aura Guaiwu kuno keluar dari tubuh King Ruo. Aura yang diserap dari bola kristal raksasa sebelumnya menyapu tempat itu dengan kuat. Tiba-tiba Raja Monster itu menarik kekuatannya. Ini aura dewa kuno monster pelahap langit, tapi bagaimana mungkin? Sus, trisula transparan yang terlilit rantai emas muncul di tangan King Ruo. Leluhur, aku Yu Bangzi. Ampuni kami buta karena tidak dapat mengenali Anda, ucapnya sambil berlutut diikuti oleh ke-20 tetua serta prajurit lainnya. Yu Bangzi begitu ketakutan saat melihat wajah King Ruo memerah. Dia berpikir jika King Ruo sangat murka. Di hadapannya, King Ruo terus menahan serangan trisula yang terus menyerap kekuatan dan mengacau kekuatan darahnya. Sus, trisula itu lenyap kembali. Yu Haiwan yang hampir meregang nyawa sebelumnya hanya bisa menyesal. Tindakan bodohnya yang membabi buta membuatnya kehilangan kekuatan, bahkan telah menyinggung seseorang leluhur. Matanya yang sendu hanya bisa menatap ayahnya serta para tetua yang sedang berlutut di hadapan King Ruo. Seharusnya kalian bisa lebih rendah diri. Apakah kalian lupa dengan aib yang telah dilakukan oleh Yu Jieru? Apakah kalian pikir ras para dewa kuno yang ada di daratan ilahi melupakannya? Kalian terlalu naif, karena menganggap diri terlalu kuat. Di daratan tengah ini bukan hanya kalian saja yang tinggal di sini, ucap King Ruo lantang. Raja Yu Bangzi bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Sudahlah. Aku tidak ingin berlama-lama di tempat ini. Yu Bangzi, ingat kata-kataku. Selain itu didik anak-anakmu untuk menjadi orang yang lebih tahu diri. Baik leluhur, apakah Anda tidak ingin singgah? Lupakan, masih ada urusan yang sangat penting untuk kuurus. Selain itu, Yu Sun Su tidak mati. Dia ada bersamaku. Yu Bangzi, aku pergi, ucap King Ruo lalu meninggalkan tempat itu sambil melepaskan jejak aura monster pelahap langit sekali lagi. Baik leluhur, terima kasih, ucap sang raja. Hatinya sedikit lega karena Yu Sun Su ternyata tidak mati. Karena memang tidak mungkin leluhur membunuh Yu Sun Su, batinnya. Setelah King Ruo pergi, Yu Bangzi dan para tetua lalu berdiri. Mereka hanya bisa mendesah panjang sambil menatap Yu Haiwan yang telah kehilangan kultivasinya. Kalian semua telah mendengar apa yang telah disampaikan oleh leluhur. Mulai saat ini, aku tidak ingin ada yang melakukan kesalahan yang sama, ucapnya lalu membawa Yu Haiwan kembali ke istana arus air. Baik yang mulia, jawab mereka semua. Sus, satu persatu tubuh mereka lenyap kembali ke dasar sungai. Di seberang sungai, King Ruo terus bergerak menyusuri jejak aura yang ditinggalkan oleh King Ling. Ternyata yang ada di dalam bola kristal itu memang pecahan jiwa Yu Jieru dan trisula itu adalah senjatanya, batin King Ruo senang. Tujuan awal King Ruo membuat masalah di tempat itu sebelumnya adalah memang untuk mengetahui identitas makhluk yang ada di dalam bola kristal dan senjata yang ada bersamanya. Setelah bergerak cukup lama, akhirnya King Ruo melihat King Ling sedang berdiri tidak jauh dari mulut gua. Kakak, ucapnya sambil memberi tanda supaya King Ruo tidak membuat suara. Ling kamu bersembunyi terlalu jauh, ada apa? Kakak, aku tanpa sengaja melihat seekor anak harimau taring putih, dan aku mengikutinya. Kakak, ternyata di dalam goa ada 5 ekor harimau taring putih dewasa yang sedang tertidur. Lalu mengapa Ling masih ada di sini? Kakak, aku yakin ada sesuatu yang sedang mereka jaga. King Ruo lalu memasuki gua beberapa langkah dan tiba-tiba merasakan aura yang begitu kuat. Ini adalah aura sumber daya tingkat tinggi, ucapnya. Apa kakak tertarik? Tentu saja. Perjalanan kita ke wilayah timur memang harus mencari sumber daya sebanyak mungkin karena kita membutuhkannya. King Ruo terdiam sesaat lalu meminta King Ling untuk bersembunyi. King Ruo meninggalkan tempat itu lalu melepaskan jejak aura monster pelahap langit di berbagai tempat hingga kembali di depan gua. Duar, ledakan keras menghantam mulut gua dan menggetarkannya. King Ruo lalu bersembunyi di atas langit mulut gua.
Nguawum, raungan bergema dari dalam gua bersamaan dengan derap langkah makhluk yang keluar dari dalamnya. Di tempat persembunyiannya, King Ruo dapat melihat 5 ekor harimau berwarna putih dengan taring yang terlihat seperti pedang perak keluar dari dalam gua. Hewan tingkat dewa langit puncak. Wajar saja tidak ada manusia yang selamat, apalagi ingin mendatangi tempat ini, batinnya. Harimau setinggi 2 meter itu terlihat gusar, karena tidak menemukan sosok yang mengganggu mereka. Mereka bergerak mengejar jejak aura yang King Ruo tinggalkan sebelumnya. King Ruo memasuki gua sambil menutup mulut gua dengan mantra formasi. Ling Er, tetap awasi dari luar. Baik kakak, di dalam gua. King Ruo dengan perlahan memasuki tempat tersebut dan memeriksanya dengan mata emasnya. Setelah berjalan beberapa meter, King Ruo tiba-tiba menghentikan langkahnya saat melihat beberapa ekor anak harimau taring putih sedang tidur di atas rumput. Ini, rumput roh langit, tumbuh dari kekuatan langit dan bumi. Bahkan ada yang sudah berevolusi dan berbunga. Ini sangat baik untuk meningkatkan kekuatan dan memurnikan kekuatan jiwa, gumam King Ruo. Tanpa ragu, King Ruo dengan perlahan memetik rumput itu dan menyimpan ke dalam dunia jiwa. Tiba-tiba beberapa anak harimau itu terbangun dan menatap King Ruo dengan tajam dan hendak menerkam. King Ruo lalu melepaskan aura penindasan dari darah Phoenix Dewa Luo sehingga anak harimau itu tiba-tiba mundur ketakutan. Jangan membuat keributan. Aku hanya mengambil beberapa saja, ucapnya santai sambil memetik rumput langit itu. Kakak, harimau itu telah kembali, suara King Ling bergema di dalam pikirannya. Setelah mengambil beberapa rumput roh itu, King Ruo lalu meninggalkan kawanan anak harimau putih tersebut. Di depan mulut gua, kelima induk harimau itu menyerang perisai mantra formasi yang King Ruo pasang sebelumnya. Mereka terlihat begitu marah sambil terus menyerang perisai tersebut dengan kekuatannya. Duar, suara ledakan terus bergema seiring dengan retaknya perisai tersebut. Di balik perisai, King Ruo lalu bersembunyi di langit-langit mulut gua. Duar, perisai tersebut hancur. Nguawum, raungan harimau memasuki gua. King Ruo keluar dari gua dan menyegelnya kembali. Kakak, ucap King Ling menghampirinya dengan santai. Ling Er, mari pergi. Mereka berdua lalu meninggalkan tempat itu dengan tenang sambil terus memasuki hutan tersebut. Dalam perjalanan, kakak, bagaimana? Aku telah memetik beberapa dari sumber daya tersebut, jawab King Ruo sambil menunjukkan rumput roh dan memberikan bunganya pada King Ling. Ini disebut dengan rumput roh. Sangat baik untuk memurnikan kekuatan jiwa, serta meningkatkan kekuatan. Hanya saja, bunga ini tidak dapat digunakan berulang kali, ucap King Ruo. Lalu bagaimana dengan anak-anak harimau itu? Aku meninggalkan mereka. Masih terlalu kecil, dan aku tidak ingin memisahkan mereka dari induknya. Bukan, apa kakak membunuhnya? Tentu saja tidak, ucapnya sambil tersenyum lembut. Menjelang malam, King Ruo dan King Ling terus bergerak sambil mencari tempat untuk beristirahat. Mereka berdua lalu singgah di tebing curam sebuah gunung batu mengambang dan beristirahat di tempat itu. Aku rasa ini adalah tempat yang paling aman, ucapnya sambil menciptakan perisai perlindungan dan menutupi tempat itu. King Ling lalu menghamparkan kain dan duduk di atasnya. Ling Er, ucapnya sambil duduk di sisinya. Kakak, ucap King Ling sambil menyandarkan kepalanya pada bahu King Ruo. Apa Ling Er ingin beristirahat di dalam dunia jiwa? King Ling menggelengkan kepalanya. Kakak, aku lebih suka dengan suasana seperti ini, jawabnya lembut. Baiklah, jawab King Ruo sambil merangkul tubuhnya dengan hangat. Ling Er, sepertinya hutan ini jarang dijamah oleh manusia, dan kemungkinan besar kita mendapatkan berbagai jenis sumber daya langka semakin tinggi. Kakak benar, aku yakin ada banyak sumber daya langka di tempat ini. Selain itu, wajar jika tempat ini tak terjamah, karena tempat ini memang sulit untuk dijangkau. Kita saja harus melewati hutan tak berujung dan menyeberangi sungai yang dilindungi oleh monster ikan itu. Lagi pula keberadaan hewan buas di tempat ini juga sangat mengerikan. Ling Er,
Walaupun tempat ini menakutkan, tapi aku masih merasakan adanya jejak manusia. Tapi ada sesuatu yang sangat aneh di tempat ini. Apa Ling Er memikirkan hal itu? Maksud kakak, para monster dan hewan buas di tempat ini, bahkan bisa ke tingkat dewa surga, mengapa kita manusia tidak bisa? Walaupun hukum ruang dan waktu telah membatasi kekuatan itu, tapi aku yakin pasti ada cara untuk melepaskan segel tersebut, ucap King Ruo. Kakak benar, jawab King Ling. Sesekali King Ruo dan King Ling mendengar suara raungan hewan buas, serta suara pertarungan dari hewan yang ada di dalam hutan tersebut. Sungguh hutan yang sangat mengerikan, ucap King Ling. Tenanglah, apa Ling Er takut? Tidak, selama ada kakak, aku yakin semuanya baik-baik saja. Kalau begitu, Ling Er tidurlah. Aku akan berjaga. Tapi kakak, tidurlah, ucap King Ruo dengan lembut. Baik, jawab King Ling lalu merebahkan kepalanya di pangkuan King Ruo. Sepanjang malam itu mereka masih berbincang-bincang dengan santai, serta membicarakan rencana mereka untuk beberapa hari di dalam hutan yang tak dikenal tersebut, hingga akhirnya King Ling benar-benar tertidur. Di dalam dunia jiwa King Ruo, Yu Sun Su yang ditawan di dalam penjara barat, dia hanya bisa meratap saat dirinya tiba-tiba berada di dalam sebuah penjara. Yang dia ingat adalah suara ledakan yang langsung memindahkannya ke dalam dunia lain. Yu Sun Su pikir dia telah terbunuh dan hidup di dunia lain, ternyata dia berada di dalam sebuah penjara. Yang membuatnya merasa sedih adalah kata-kata yang dilontarkan oleh saudaranya Yu Haiwan yang mengatakan dirinya sebagai pangeran ikan gabus yang tidak berguna dan hanya bisa membuat masalah. Jika aku selamat dan bisa keluar dari tempat terkutuk ini, aku akan mencarinya hingga ke ujung dunia, dan membunuhmu Yu Haiwan keparat. Teriaknya marah. Hai kau, jangan berisik. Teriak Jin Han tiba-tiba muncul di depan pintu penjara dan memarahinya. Kau, jika kau tidak bisa diam, aku akan masuk dan mencabut gigimu itu satu persatu. Bentak Jin Han. Yu Sun Su yang telah mengubah diri menjadi manusia itu terdiam. Tempat apa ini? Mengapa penghuninya sangat kejam sekali, ucapnya sambil merutuk diri. King Ruo keparat itu, apakah dia dengan sengaja menangkapku? Atau apakah dia telah menjualku? Batinnya, Tuan, aku perlu air Tuan, ucapnya memelas. Diam, gunakan saja air kencingmu itu, jawab Jin Han ketus. Penjaga bajingan, jika aku bisa keluar, akan kuremukan kepalanya, ucapnya membatin. Tapi Tuan, aku benar. Biur, tiba-tiba Jin Han menyiramnya dengan segelas air. Tuh air, awas kalau berisik lagi, teriak Jin Han. Yu Sun Su terdiam, dia benar-benar tersiksa. Sebagai makhluk air, berada di dalam penjara itu adalah siksaan baginya. Jin Han yang berjaga tiba-tiba dikejutkan dengan suara King Ruo yang memasuki pikirannya. Jin Han, interogasi makhluk air itu. Tanyakan mengenai hutan di seberang sungai tak berujung tempat mereka menahanku sebelumnya. Baik penguasa, makhluk air, apakah kamu benar-benar menginginkan air? Tuan, tentu saja, aku sangat kehausan, jawabnya dengan mata berbinar-binar senang. Baik, jika demikian jawab pertanyaanku dengan jujur. Tuanku, yang telah menangkapmu sebelumnya, ingin tahu mengenai hutan yang berada di seberang sungai tak berujung. Selain itu, dia juga ingin tahu letak makam waktu, ucap Jin Han. Jika hanya hal itu, aku akan menjelaskannya, jawabnya. Di dunia luar, King Ruo yang sedang berjaga terus berkomunikasi dengan Jin Han yang ada di dalam dunia jiwa. Penguasa, hutan itu disebut sebagai hutan tanpa nama. Hal itu dikarenakan tidak ada yang menjadi penguasa tunggal di hutan itu, dan semuanya hidup dengan kekuatannya. Tetapi ada beberapa klan manusia yang tidak terjamah, tetapi Yu Sun Su tidak tahu. Selain itu, hutan tanpa nama adalah hutan yang berbatasan langsung dengan makam waktu. Suara Jin Han memasuki pikiran King Ruo. Baik, terima kasih. Beristirahatlah. Jaga makhluk air itu, beri dia sedikit air, karena dia masih berguna, ucap King Ruo. Baik penguasa, jawab Jin Han dari dunia jiwa. Menjelang pagi,
King Ling yang tertidur di pangkuan King Ruo membuka matanya. "Kakak, apa ada yang salah dengan wajahku?" "Tidak ada yang salah," ucapnya sambil membelai wajahnya. King Ling lalu terbangun dan merapikan dirinya. Mereka berdua lalu duduk dengan santai sambil menikmati matahari yang muncul dari ufuk timur sambil menikmati buah-buahan abadi. Ling Er, tempat ini disebut dengan hutan tanpa nama dan merupakan hutan yang berbatasan langsung dengan makam waktu. "Benarkah? Bagaimana kakak bisa tahu?" "Sebelumnya, aku telah menangkap makhluk air itu dan menawannya di penjara barat." Setelah cukup lama berbincang-bincang dan menikmati suasana pagi, King Ruo lalu membawa King Ling meninggalkan tempat itu bergerak menuju timur. "Kakak, aku merasakan beberapa aura terus bergerak mengikuti kita. Selain itu, aku juga merasakan beberapa aura juga mendekat dari arah depan. Apakah mereka mengincar kita?" "Ling Er, terus bergerak dan waspada. Kita benar-benar tidak dapat menghindarinya, karena memang ini adalah wilayah kekuasaan mereka." "Sus." King Ruo bergerak membawa King Ling bersembunyi di balik dahan pohon raksasa. 2 menit kemudian, lewat segerombolan kucing dahan. "Kakak, bukankah itu kucing dahan yang telah menyerang kita di hutan tak berujung sebelumnya?" "Benar, itu ada kucing dahan, tapi kita tidak tahu apakah kucing dahan dan yang berada di hutan tak berujung itu berasal dari hutan tanpa nama ini. Sepertinya mereka juga bergerak ke arah timur." "Ling Er, mari kita ikuti mereka." Kucing garong bertotol dengan tinggi badan hingga 1 meter itu terus bergerak dengan kecepatan tinggi menuju arah timur. Dengan tenang, King Ruo dan King Ling terus bergerak dan menjaga jarak dengan kelompok hewan tersebut. "Sungguh hewan buas yang sangat ganas," ucap King Ruo. Di depan mereka, kucing dahan tiba-tiba menyerang seekor beruang raksasa yang sedang melintas di hadapannya. "Kakak, itu adalah beruang iblis." "Benar, biarkan kucing dahan itu membunuhnya." Dari atas langit tiba-tiba muncul 2 ekor gagak hitam paruh pedang dan seekor elang cakar emas menyaksikan pertempuran tersebut. "Ini semakin menarik. Dengan begitu, kita tidak perlu repot-repot mencarinya." "Maksud kakak, lihat, itu adalah elang cakar emas. Aku ingin menangkapnya." Selain itu, para hewan buas ini sepertinya menginginkan inti jiwa beruang iblis. "Biarkan mereka bertarung terlebih dahulu." King Ling menganggukkan kepalanya dan mengerti maksud King Ruo. Sus, tiba-tiba elang cakar emas dan gagak paruh pedang meluncur ke bawah dan menyerang beruang iblis. Grer, raungannya marah saat mendapat serangan dari berbagai arah tersebut. Pertarungan yang kacau antar sesama hewan buas tingkat dewa langit itu benar-benar merusak hutan. Pohon-pohon raksasa bertumbangan sehingga membuat King Ruo dan King Ling yang mengamati pertempuran tersebut mencari tempat dan menjauh. Pertempuran hewan buas yang kacau itu mengingatkan King Ruo dengan klan Cie. "Apa kabar penguasa Wu Jin, Wu Yahai, dan Mao Huo?" Batinnya mengingat para pelayannya yang ada di dunia hewan buas. Penampilan gagak paruh pedang yang sedang bertarung di hadapannya mengingatkannya pada Wu Yahai yang merupakan ras gagak langit, dan kucing dahan pada Mao Huo yang merupakan ras kucing langit. Dalam waktu yang singkat, beruang iblis hitam itu akhirnya terbunuh dengan tubuh tercabik-cabik. Walaupun beruang iblis itu telah terbunuh, namun pertempuran terus berlanjut antar kucing dahan dengan gagak paruh pedang dan elang cakar emas. "Kakak, kita lakukan sekarang." "Ling Er, tunggu hingga kedua burung itu bertarung. Biarkan mereka bertarung melawan kucing dahan itu," jawab King Ruo. Mereka berdua terus menyaksikan pertempuran tersebut sambil menunggu kesempatan untuk menyerang. Di hadapan mereka, gagak paruh pedang dan elang cakar emas terus menyerang kucing dahan yang ingin mengambil inti jiwa beruang iblis tersebut. Dalam waktu singkat rombongan kucing dahan yang merupakan hewan darat itu berhasil dikalahkan oleh kedua ras hewan udara tersebut. Sus, sapuan gelombang angin menyapu tempat itu. Kini kedua ras hewan udara yang bertempur. Elang cakar emas ternyata lebih kuat, bahkan mampu mengimbangi terkaman dan serangan dari kedua gagak paruh pedang. "Kakak, berapa lama kita harus menunggu? Aku takut kekuatan lain akan muncul dan ikut campur dalam pertarungan ini."
Ling Er benar. Jika demikian aku akan menyerang elang itu dan Ling Er alihkan serangan kedua gagak tersebut. Baik, sus, mereka melesat menyerang hewan udara tersebut. Sangat cepat, batin King Ruo. Walaupun mendapat serangan mendadak, elang cakar emas tersebut ternyata dapat menghindari pukulan tapak penghapus langit yang diarahkan padanya. Walaupun demikian, karena King Ruo tidak ingin membunuhnya, tapak penghapus langit terus muncul dan menyerang elang cakar emas dari berbagai arah dan menyudutkannya. Duar, ledakan keras menghantam tubuhnya. Walaupun terkena serangan beruntun, tetapi elang tersebut hanya terlempar beberapa meter saja. Sungguh kuat, karena terus mendapat serangan dari King Ruo, elang tersebut begitu marah dan mulai beringas. Dengan seluruh kekuatan penuhnya melesat ke arah King Ruo. Akhirnya terpancing juga, ucap King Ruo sambil tersenyum. Duar, ledakan keras terjadi saat pukulan mereka beradu. King Ruo yang terdorong beberapa meter lalu melepaskan serangan beruntun dan menghantam dada elang tersebut dengan pukulan tapak naga emas ilahi. Elang tersebut begitu terlempar hingga puluhan meter bahkan menghantam gunung batu yang berada di belakangnya. Buoem, King Ruo menghampirinya sambil melepaskan pukulan tapak emas naga ilahi. Duar, ledakan keras sekali lagi bergema dengan pukulan telak menghantam tubuhnya. Siulan kerasnya memecah angin. Elang cakar emas yang terluka parah itu begitu marah. Rantai jiwa yang berisi kekuatan petir abadi melilit tubuhnya. Tubuhnya lenyap ke dalam dunia jiwa. Di tempat lain, King Ling terus menyerang gagak paruh pedang dan menghajarnya dengan trisula naga utara. Duar, ledakan keras bergema. Bulunya yang tebal dan kuat bahkan mampu menahan serangan yang dilancarkan oleh King Ling. Bulumu boleh kuat, tapi tidak dengan hal ini, ucapnya sambil menggerak-gerakkan trisula naga utara dengan cepat. Trisula naga utara melesat ke arah leher gagak dan melilitnya. Gagak tersebut menjatuhkannya. Melihat teman yang telah dikalahkan, gagak yang lainnya lalu hendak meninggalkan tempat itu. King Ruo muncul dan menghadangnya dengan pukulan tapak naga emas ilahi. Duar, gagak itu terlempar hingga beberapa meter. Di tempat lain, King Ling bergerak menghampiri gagak yang berhasil dia jatuhkan. Di tanah, gagak itu terus meronta untuk melepaskan trisula naga utara yang melilit lehernya. King Ling mendekatinya sambil menebaskan pedang Sue Luo pada punggungnya. Serak, punggung gagak tersebut tersibak. Brus, darah segar menyembur dengan deras. Tidak lama kemudian, hewan besar itu roboh. Ling Er, segera ambil inti jiwanya, ucap King Ruo tiba-tiba muncul di sisinya sambil mengambil inti jiwa beruang iblis dan kucing dahan. Baik, jawab King Ling sambil menyimpan trisula naga utara dan mengambil inti jiwa dari gagak paruh pedang tersebut. Setelah selesai mengumpulkan inti jiwa dari semua hewan buas yang terbunuh, King Ruo dan King Ling lalu bergegas meninggalkan tempat itu. 3 menit setelah King Ruo dan King Ling meninggalkan tempat itu, seekor ular raksasa berwarna hijau dengan tanduk di kepalanya mendatangi tempat itu. Tetapi mereka terlihat begitu kecewa saat melihat inti jiwa dari makhluk yang terbunuh itu telah hilang. Di tempat lain, King Ruo dan King Ling terus bergerak meninggalkan tempat itu dengan kecepatan tinggi. Dari jauh mereka dapat merasakan kehadiran ular hijau raksasa tersebut dengan aura yang sangat mengerikan. Kakak, aura itu, aku yakin itu adalah makhluk spiritual tingkat tinggi. Kita akan benar-benar kesulitan jika bertemu dengannya. Tautau muncul di depan mereka. Tautau terus bergerak ke arah timur, ucap King Ruo sambil membawa King Ling menaiki punggung anjing neraka tersebut. Baik penguasa, dalam perjalanan, kakak, apa yang membedakan hewan buas dengan hewan spiritual? Sebenarnya mereka sama-sama monster yang ganas, tetapi yang membedakannya adalah satu pelahap daging dan satu pelahap roh. Selain itu, hewan spiritual adalah monster yang telah berevolusi selama ratusan ribu tahun, sehingga tingkat kekuatannya sangat mengerikan. Sepanjang petualangan yang telah kita lalui, baru kali ini aku merasakan keberadaan makhluk itu.
Sungguh hutan tanpa nama benar-benar mengerikan. Tau Tau yang mendengar percakapan tuannya tersebut terus bergerak dengan kecepatan tinggi sambil menghindari tempat-tempat yang berbahaya. Hewan spiritual sesungguhnya dewa dari hewan buas. Hanya saja mereka tidak memiliki jalan untuk naik ke daratan ilahi. Tau Tau menimpali. King Ling bergidik. Itu berarti Huo Soudao dan Huo Mingxi masih belum termasuk. Apakah Ling Er masih ingat tingkatan dari kultivasi? Dan hewan spiritual ada di urutan ke-18. Itu berarti tingkat kultivasinya ada di tingkat Raja Dewa. Benar, jawab King Ruo. Tingkatan kekuatan hewan juga sama dengan tingkat kultivasi yang dimiliki oleh manusia. Mulai dari tingkat bumi, tingkat langit, surga, raja, kaisar, pertapa, pertapa suci, spiritual, dewa, dewa bumi, dewa langit, dewa surga, raja dewa, kaisar dewa dan penguasa. Jika makhluk itu sudah berada di tingkat raja dewa, itu berarti 2 tingkatan lagi akan menjadi sang penguasa. Wilayah timur sungguh mengerikan dan penuh misteri, ucapnya bergidik. Benar, ayah guru pernah mengatakan wilayah timur memang penuh misteri, ucap King Ruo menimpal. Tapi bagaimana GG bisa mengetahui jika makhluk itu berada di tingkatan yang paling tinggi, sedangkan kakak sendiri belum pernah bertemu dengannya? Darah dewa yang ada dalam tubuh kami memiliki sesuatu yang unik, di mana kami dapat mengetahui tingkatan kekuatan lawan dari aura yang dipancarkan. Tingkat dewa rendah akan memancarkan 1 lingkaran kekuatan, dewa bumi memiliki 2 lingkaran kekuatan, dewa langit 3 lingkaran, dewa surga 4 lingkaran, raja dewa 6 lingkaran dan seterusnya. Darah dewa benar-benar luar biasa, ucapnya. Tanpa terasa, 3 hari kemudian mereka akhirnya tiba di pinggir hutan tanpa nama ketika hari sudah menjelang sore. Kakak, itu, ucap King Ling sambil menunjuk 2 buah pilar raksasa yang terlihat kuno dengan aura yang mencekam yang terletak 200 meter dari hutan. Itu adalah gerbang makam waktu. Kita telah tiba, ucap King Ruo sambil membawa King Ling turun dari tubuh Tau Tau. Tau Tau, kembalilah ke dalam jiwa. Baik penguasa. Sus, portal dimensi muncul lalu menghisap Tau Tau dan King Ling. Kakak, kamu, Ling Er, beristirahatlah. Pulihkan diri di dalam dunia jiwa, tempat ini tidak aman. King Ling yang telah terhisap ke dalam dunia jiwa hanya bisa menganggukkan kepala saat kata-kata King Ruo bergema di dalam pikirannya. Di perbatasan hutan tanpa nama, King Ruo duduk dengan tenang sambil terus memperhatikan 2 pilar raksasa yang terletak 200 meter darinya. Aku merasa tempat ini seperti gurun duyu, batinnya. Pemandangan gurun pasir itu mengingatkannya pada gurun duyu yang merupakan tempat klan jin berada. Gurun duyu dilindungi oleh kabut beracun dan pasir pisau, sedangkan makam waktu juga dilindungi oleh hutan tak berujung, sungai tak berujung dan hutan tanpa nama. Sebelum melewati pilar ini, aku akan mencoba naik tingkat. Semoga inti jiwa beruang iblis dan bunga rumput roh dapat membantu, gumamnya sambil menuju pilar itu. King Ruo menyentuh pilar dan mencari jejak kekuatan yang membangunkannya. Ini aneh. Ada kekuatan darah dingin. Apakah kekuatan yang ada di balik gurun ini adalah ras ular? Batinnya, makam waktu merupakan salah satu dari 7 tempat terlarang yang ada di benua teratai biru. Keberadaannya hanya diketahui oleh banyak orang terletak di wilayah timur, tetapi tidak ada yang tahu pasti tempat mengenai tempat itu. Keberadaannya hanya diketahui dari catatan kuno. Dari catatan kuno diketahui bahwa makam waktu adalah tempat untuk mempelajari kekuatan waktu. Cukup lama King Ruo berada di tempat itu. Kekuatan jejak darah di tempat itu sama dengan kekuatan darah Xi. Aku yakin ini adalah jejak ular, ucap King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Sus, tubuhnya bergerak mencari tempat untuk segera naik tingkat. Setelah menjelajahi hutan itu, King Ruo akhirnya menemukan sebuah gua kecil yang sangat dalam. Ini aneh, gua ini seperti tanpa ujung, apakah ini gua ular? Batinnya sambil terus melangkahkan kakinya dengan tenang. Sangat aneh, karena ada jejak aura di seluruh tempat tapi tidak ada yang terlihat, batinnya sambil terus bergerak. Setelah bergerak cukup lama,
King Ruo tiba-tiba melihat cahaya kemerahan yang terlihat berdetak di tengah ruangan tersebut. "Oh tidak, apakah ini?" ucapnya sambil berusaha mengingat tanda-tanda yang dijelaskan di dalam kitab pengetahuan Dewa Luo. King Ruo lalu memanggil Huo Mingzi dan memintanya untuk menekan auranya. "Mingzi, coba lihat," ucap King Ruo berbicara melalui telepati. "Penguasa, apakah kita berada di dalam perut ular raksasa? Aku tidak yakin, tapi berdasarkan kitab pengetahuan Dewa Luo, kemungkinan besar ini adalah jantung dan jiwa ular bayangan hitam. Mingzi, apakah ada kesempatan untuk bisa keluar dari dalam perut ular ini?" ucapnya dengan lirih. "Penguasa, berapa meter panjang lorong hingga Anda berada di dalam ruangan ini sebelumnya?" "100 meter. Aku tidak yakin, tapi patut untuk dicoba." "Tapi mengapa Anda sedih?" "Mingzi, kita telah berada di wilayah makam waktu, dan aku telah memeriksa kekuatan pilar yang menjadi jalan masuk wilayah makam jiwa." "Maksud penguasa, ini berhubungan dengan ras ular?" "Benar. Jika aku membunuh ular ini secara langsung aku mencari masalah dengan mereka. Jika kita tidak membunuh ular ini, kita akan mati," ucap King Ruo. "Penguasa, ini memang rumit. Jika kita tidak keluar sekarang kita berdua akan mati." "Baik, mari kita coba," ucap King Ruo sambil naik ke atas punggung Huo Mingzi dan mengeluarkan pedang Sue Luo. "Mingzi, kita berada dalam posisi yang sangat sulit dan terlebih lagi kita sedang mengadu keberuntungan. Sudah siap?" "Siap, penguasa." Selas pedang langit biru menebas jantung itu dan memotongnya. Sus. Mingzi menggunakan kecepatan penuhnya meninggalkan ruangan tersebut. Bersamaan dengan terpotongnya jantung dan inti jiwa dari ular bayangan hitam tersebut, tiba-tiba tempat itu meledak dan mengeluarkan racun hitam pekat. "Mingzi," ucap King Ruo memintanya untuk bergerak lebih cepat. Sus. Mingzi melesat. Duar, ledakan dahsyat bersamaan dengan keluarnya Mingzi dan King Ruo dari dalam perut ular raksasa tersebut. "Ah!" teriak King Ruo terlempar. "Penguasa, Anda!" King Ruo yang terkena cipratan darah ular itu langsung mengedarkan api putih dan api biru untuk membakar darah ular tersebut. Dengan segera Huo Mingzi mengedarkan kekuatan api hitamnya membantu King Ruo membakar darah ular bayangan hitam yang mengenai punggungnya. Punggung King Ruo yang terkena cipratan darah ular tersebut kini mulai menghitam. Dengan wajah memerah, King Ruo berusaha menahan serangan racun tersebut. 2 jam kemudian, barulah racun itu dapat dibakar dengan habis. King Ruo hanya bisa menghela nafas panjang sambil menatap jantung dan sekaligus inti jiwa dari makhluk ribuan tahun itu. Tingkat kekuatan darahnya bahkan di tingkat racun api. 1 tingkat lagi akan menjadi racun logam, ucap King Ruo sambil menatap gua yang telah hancur di hadapannya. "Penguasa, jika tidak salah racun terbagi ke dalam 4 tingkatan, mulai dari racun angin, racun kayu, racun api, dan racun logam. Setiap tingkatan terbagi lagi ke dalam 3 tingkatan kecil lainnya." "Benar, darah ular bayangan hitam ini adalah racun api tingkat menengah. Jika di tingkat puncak, mungkin akan perlu waktu berhari-hari membakarnya." "Penguasa Anda, tenanglah, darah ular ini sangat langka dan berguna," ucap King Ruo sambil mengeluarkan beberapa guci kecil dan mengisinya dengan darah ular tersebut. Ular bayangan selalu membunuh mangsanya dengan cara yang mengerikan, bahkan penguasa tidak menyadari keberadaannya. "Benar, yang aku tidak tahu, bagaimana dia bisa menyatu dengan gua batu ini," ucap King Ruo sambil menggelengkan kepalanya. Setelah selesai mengambil darah ular, King Ruo lalu membawa Huo Mingzi untuk mencari tempat yang aman. Setelah mereka bergerak cukup lama, akhirnya Huo Mingzi berhenti. "Penguasa, ini adalah tempat yang paling aman," ucap Huo Mingzi saat mereka tiba di sebuah gua kecil yang berada 3 km dari pilar menuju makam waktu. Sus. Huo Zoudao muncul. "Zoudao, Mingzi, aku ingin mencoba naik tingkat. Kalian berdua awasi tempat ini," ucap King Ruo sambil memasuki goa lecil itu dan menyegelnya. "Baik penguasa," jawab kedua kilin api itu bersamaan. Di dalam gua, King Ruo lalu mengeluarkan inti jiwa beruang iblis,
gagak paruh pedang dan beberapa bunga rumput roh, serta beberapa inti jiwa kucing dahan. Setidaknya ini akan memulihkan kekuatanku di tingkat menengah Dewa Langit, batinnya sambil memurnikan semua inti jiwa hewan buas tersebut. 15 menit kemudian, saat kedua inti jiwa hewan buas itu selesai dimurnikan, barulah King Ruo menyerapnya bersamaan dengan bunga rumput roh. Di luar gua, kedua kilin api itu duduk dengan tenang sambil terus mengawasi kawasan tempat itu. Saudara Mingzi, walaupun aku merasa tempat ini adalah tempat yang paling aman, tapi aku dapat merasakan jejak aura dari hewan yang sangat ganas di hutan ini, bahkan kekuatannya melebihi kekuatan yang kita miliki saat ini, ucapnya. Benar, aku merasakan kekuatannya mungkin berada di tingkat Raja Dewa, balas saudaranya. Tidak heran penguasa muda sampai membutuhkan kita untuk berjaga, ucap Huo Zoudao. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu, penguasa muda tanpa sengaja memasuki gua yang ternyata mulut ular bayangan hitam yang telah berusia ribuan tahun. Penguasa menyadari itu adalah perut ular saat melihat jantung yang merupakan inti jiwa dari ular tersebut bersinar dan berdetak di tengah gua tersebut, ucapnya menjelaskan. Huo Zoudao bergidik, jika sudah ribuan tahun, darahnya pasti sangat beracun. Benar, darah ular itu bahkan sudah menjadi racun api tingkat menengah. Apa saudara tahu kebiasaan ular bayangan hitam? Tentu saja, mereka akan membunuh siapa saja dengan membanjiri perutnya dengan darahnya yang beracun. Tapi bagaimana bisa kalian selamat? Jangan bilang penguasa, saudara. Penguasa muda mengambil kesempatan itu dengan mengadu keberuntungan. Huo Mingzi lalu menceritakan peristiwa yang baru saja dia lewati bersama King Ruo sebelumnya dengan rinci. Aku sudah menduga itu, ucap Huo Zoudao sambil mendesah. Tapi ini adalah masalah, ucap Huo Mingzi serius. Maksud saudara, penguasa muda yakin bahwa kekuatan yang berada di gurun pasir itu adalah ras ular. Hais, mengapa bisa seperti ini? Huo Zoudao sekali lagi mendesah. Kedua kilin api itu terus berbincang-bincang. Sesekali mereka mendengar raungan hewan buas lainnya, serta suara pertempuran dari pedalaman hutan tanpa nama. Tanpa terasa pagi pun tiba, tetapi King Ruo masih belum juga keluar dari dalam gua. Saudara Mingzi, penguasa berhasil naik tingkat, atau gagal? Ucap Zoudao sangat penasaran. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.